Bismillahirrahmanirrahim. Haikum jami'an bitahiyatin barakatin lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala muhammadi abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kepada Allah SWT dengan izinnya pada malam hari ini Allah berkenan untuk mengumpulkan kita di sini. Yang mudah-mudahan duduknya kita di sini dicatat sebagai amal oleh Allah SWT. Mudah-mudahan langkah ibu dari rumah ke sini satu langkah Allah angkat derajatnya, langkah berikutnya Allah ampuni dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, Rasulullah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu tariqan ilal jannah." Ya. Barang siapa yang dimudahkan langkahnya menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Ya. Mudah-mudahan tanda dari Allah, Allah mudahkan langkah kita menuju ke majelis ilmu, itu tanda Allah akan memudahkan kita langkahnya juga menuju surganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Luar biasa ibu-ibu ya, malam-malam begini siap untuk belajar ya. Sangat surprise saya ya sama ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua ya. Kita mau belajar kisah seorang sahabiah. Saya mau tanya, siapa nama sahabat yang ibu kenal? Coba sebutin. Nama sahabat yang ibu kenal siapa aja bu? Sahabat Rasulullah yang ibu kenal siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Hah? Siapa lagi bu? Ali bin Abi Thalib. Ada nggak yang selain empat ini yang ibu tahu? Selain Umar, Abu Bakar, Ali, Utsman. Belum tahu ya? Ya nggak apa-apa, nanti kita belajar ya. Sekarang kita mau belajar sama anaknya Abu Bakar. Siapa yang ibu kenal anaknya Abu Bakar? Abu Bakar punya anak. Nama anaknya siapa bu? Gak kenal ya? Belum kenalan ya? Ya belum kenalan ya. Baik, pada saat ini saya akan bercerita ya. Dan kita sama-sama belajar tentang kisah Asma binti Abu Bakar. Ya, jadi Abu Bakar punya beberapa anak ya. Di antaranya adalah Asma binti Abu Bakar. Jadi salah satu anaknya juga menjadi istri Rasulullah. Siapa bu? Yang menjadi istri Rasulullah siapa? Anaknya Abu Bakar. Anaknya Abu Bakar yang jadi istri Rasul siapa bu? Siapa yang tahu? Aisyah. Aisyah. Ibu kenal Aisyah istri Rasulullah? Kenal ya, sampai ada lagunya Aisyah istri Rasulullah. Itu anaknya Abu Bakar bu. Ya, anaknya Abu Bakar ya. Tak kenal maka kenalan lah ya. Jadi Asma binti Abu Bakar ini putra Khalifah Rasulullah, merupakan wanita pertama yang masuk Islam ya. Jadi Allah karuniakan umur panjang bu. Jadi Asma itu lahir 27 Hijriah ya, 27 sebelum Hijriah. Meninggalnya tahun 73 setelah Hijriah. Berarti berumur 100 tahun. Ya, jadi Asma binti Abu Bakar ini dianugerahi oleh Allah umur yang panjang. Jadi beliau adalah sahabat terakhir yang meninggal. Ya, umurnya panjang. Yang lain kan nggak sampai 100 ya. Itu Asma binti Bakar sampai 100. Kemudian, nah Abu Bakar itu punya beberapa istri. Jadi ada 4 istrinya. Nah, jadi Aisyah sama Asma ini beda ibu. Ya, beda ibu. Nah, kemudian ibunya Asma itu belum masuk Islam, ya. Jadi kemudian diceraikan oleh Abu Bakar. Nah, kalau ibunya Aisyah, Ummu Roman masih Islam. Jadi, nah kemudian pernah suatu saat ibunya Asma ini kan belum masuk Islam ya. Kemudian datang setelah masa Islam, kemudian Asma itu nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana saya bersikap sama ibu saya? Boleh nggak saya menyambung silaturahim sedangkan ibu saya masih musyrik pada saat itu ya. Kemudian kata Rasulullah, sambunglah tali silaturahim gitu ya. Jadi di sini menunjukkan kepada kita pelajaran bahwa walaupun ya ibu kita ini bahkan ini beda agama ya, beda agama, tapi Rasulullah perintahkan untuk tetap menyambung silaturahim gitu ya. Dan kemudian Asma ini punya julukan bu. Siapa yang tahu
julukannya Asma? Punya gelar apa predikat yang disandang kepada Asma? Dzunniqatain ya. Jadi wanita yang memiliki dua sabuk. Kenapa Bu? Karena Asma ini sangat berperan pada saat Rasulullah hijrah ya. Pada saat Rasulullah hijrah ya, itu Rasulullah disuplai makanan oleh Asma binti Abu Bakar ya Bu. Nyuplainya Bu nggak pakai gojek ya, nggak pakai gokar, jalan kaki. Coba Ibu bayangin ya, kita lihat itu kan padang pasir ya, tandus berat ya, dan jauh Bu. Coba Ibu jalan kira-kira 20 kilo, gimana rasanya? Udah berat banget kan Bu, jalan 5 kilo aja berat ya Bu, apalagi jalan. Jadi saya ngebayang, ya Allah, mana berat itu ya, sampai bawa makanan itu, terus nggak ada iketan. Akhirnya ya selendangnya dirobek, kemudian buat ngiket, satu ke makanannya, satu buat pelananya, ke kepalanya. Jadi digelari dengan Dzunniqatain ya. Jadi ini membuktikan kepada kita bahwa wanita juga punya kontribusi ya. Pun yang disitu disebutkan yang hijrah adalah Rasulullah dengan Abu Bakar, tapi yang menyuplai makanannya perempuan Bu. Makanya kita di mana-mana seksi konsumsi ya Bu. Ya, kalau ada perempuan konsumsi aman ya Bu ya. Kalau ada ibu-ibu konsumsi kan aman ya. Ya itu jadi dari zaman dulu Bu ya. Jadi di sini kita belajar bahwa wanita harus punya perannya juga ya. Dan jadi di sini kita bisa belajar peran wanita itu sangat penting dalam perjuangan Islam. Ya di sini kelihatan seperti, tapi kalau nggak ada suplai makanan gimana Abu Bakar sama Rasulullah bisa bertahan? Ya kan? Nah itu bolak-balik Bu. Kan bukan sehari Bu. Ya, itu kan Rasulullah jalan gitu, terus di Gua Sur. Jadi kemudian suplai makanannya itu dibawanya oleh Asma. Ya, dan kemudian ditanya itu pas lagi Rasulullah sama Abu Bakar berhijrah, itu Abu Jahal datang ke rumahnya. Mana bapak kamu gitu kan? Mama Abu Bakar sama Rasulullah gitu kan? Mana Rasulullah? Kata Asma, saya nggak tahu gitu. Kemudian ditampar sama Abu Jahal, ditampar sampai antingnya itu lepas. Ya bayangkan itu sangat keras sekali ya. Nah jadi kemudian kata Asma, saya tidak tahu ya, tidak memberitahu di mana Rasulullah dan Abu Bakar pergi ya, seperti itu. Jadi itulah bahwa wanita juga mengalami perjuangan ya, ditampar sakit Bu ya, bukan kebal. Jadi nggak ada ilmu. Kalau orang sekarang mendalami ilmu kebal ya, supaya kalau itu nggak terasa sakitnya, zaman Rasulullah enggak ya. Rasulullah tetap giginya patah, Asma tetap merasakan sakit ditampar oleh Abu Jahal. Nah kemudian Asma ini menikah dengan sahabat Rasulullah. Siapa nama suaminya Asma Bu? Belum kenal ya Bu ya? Namanya Zubair bin Awam ya. Jadi sangat luar biasa. Rasul mengatakan kalau seandainya setiap kaum Nabi itu punya pembela, maka Zubair bin Awam adalah pembela Nabi ya, hawariinnya. Jadi itu menunjukkan dan digolongkan orang yang dijamin masuk surga. Bayangkan ya, suaminya Asma ini digolongkan orang yang dijamin masuk surga. Bu, kalau ibu nyari mantu, carinya yang soleh kaya atau soleh nggak kaya Bu? Hah? Pilihnya yang mana Bu? Kan sama-sama soleh nih Bu ya. Ya. Mungkin kita pilihnya soleh kaya ya, betul soleh gitu ya. Tapi kita ternyata Bu, kan Abu Bakar terkenal kaya raya karena Abu Bakar ini bisa menginfakkan seluruh hartanya kan, ya kan kita dengar di sejarah. Kemudian dinikahkan oleh Asma, itu dinikah oleh Zubair yang nggak punya apa-apa Bu, nggak punya rumah, nggak punya apa, cuman punya satu kuda. Cuma punya satu kuda. Jadi itu Asma itu ngurusin semuanya, numbuk biji ya, numbuk biji terus ngumput segala macam ya, ngasih makan kudanya, bersih segala macam tuh. Terus sampai dia nggak bisa, dia kata dia, saya nggak ahli bikin roti, kemudian tetangga-tetangga saya yang bantuin. Anaknya banyak ya, anaknya sekitar 6 anaknya Asma itu ya. Salah satu yang terkenal adalah Abdullah bin Zubair dan Urwah bin Zubair. Nanti
Abdullah dengan Urwah. Urwah ini yang paling banyak meriwayatkan hadis juga, itu Urwah bin Zubair. Bayangkan Bu, itu walaupun Abu Bakar itu luar biasa solih ya, kan para sahabat banyak tuh yang kaya-kaya, nikah aja sama yang kaya, mungkin gitu enggak, tapi Bu tetap dinakan bakatnya nggak punya pembantu, sangat berat sekali kerjaannya Asma bintu Abu Bakar itu. Kemudian pernah suatu saat Asma itu junjung Bu, kalau dulu kan orang kan kepalanya tuh bawa kayak bakul gitu ya Bu, gitu kan, kalau orang dulu kan junjung gitu. Nah kemudian Rasulullah melihat, kasihan banget Asma ini junjung junjung biji kurma lah kalau bahasa kita ya. Kemudian Asma, ini kamu naik aja ke atas kudanya Rasulullah ya. Kemudian Asma ingat bahwa Zubair itu orangnya pencemburu gitu, karena waktu itu Rasulullah itu jalan bareng-bareng sahabat yang lain. Ya kan Rasulullah nggak sendiri, ada sahabat yang lain gitu. Jadi kalau dia naik itu ada sahabat-sahabat yang lain. Dia ingat begitu, dia nggak jadi Bu. Coba bayangin, mana capek jalan kaki nggak naik unta gitu ya, nggak naik kuda gitu ya. Kemudian berjalan akhirnya tetap. Kemudian Zubair, ayah Asma pas pulang cerita sama Zubair, tadi saya ketemu sama Rasulullah gitu, Rasulullah mempersilahkan saya untuk naik kuda, tapi karena saya ingat dirimu gitu, kalau kita ingat ya, jadi aku tidak naik. Kata Zubair, nggak apa-apa gitu, aku lebih malu kamu junjung biji kurma itu gitu kan. Oh iya, tapi kan jadi itu luar biasa ya, bagaimana menjaga perasaan suami. Tipe-tipe suaminya beda-beda ya, tipe suami kita kan beda-beda ya. Ada yang bilang nggak apa-apa misalnya ya, mungkin, tapi kalau sekarang nggak boleh ya Bu, bonceng ya, atau satu arah barengan itu dihindari ya Bu. Ini kan Rasulullah sama sahabat ya, kemudian Rasulullah naik ya. Jadi jangan sampai misalnya satu suami mau ke kantor, terus tetangga juga yang perempuan sama-sama kantor searah, terus boncengan, nggak boleh ya, nggak boleh. Naik mobil juga nggak boleh ya. Misalnya suami kita bawa mobil, tetangga kita satu arah kantornya terus nebeng, dihindari ya, itu tidak boleh. Pernah itu terjadi Bu ya, satu murid saya itu dia sampai curhat ke saya, gimana ya Bu Wati, apakah saya ini posesif gitu, atau posesif ya Bu ya, artinya suaminya tuh nggak boleh lihat siapa-siapa gitu. Saya bilang ya harus begitu Mbak, nggak boleh kayak begitu, nggak boleh gitu. Misalnya kalau saya nggak enak tetangga satu komplek gitu kan, sama-sama arahnya sama, kantornya sama ya, nebeng suaminya bawa mobil, tetangganya sama arahnya, misalnya nggak boleh, tidak boleh ya. Silakan naik kendaraan umum atau nggak boleh, nggak enak ya, harus syariat harus ditegakkan gitu, jangan ada perasaan nggak enak gitu. Jadi dibilang iya itu udah betul. Jadi itu kan terjadi. Bagaimana kita bisa belajar dari Asma itu menjaga perasaan suaminya ya, seperti itu ya. Kemudian ketika sudah tua, Asma ini mengalami kebutaan ya, jadi sudah tua buta gitu. Nah pernah kemudian Zubair sudah berpisah sama Asma. Nah Asma ini tinggal sama anaknya Abdullah bin Zubair. Nah pada saat sudah tua itu, kemudian pemerintahannya adalah Yazid bin Yusuf ya, Yusuf bin Hajjaj itu orangnya kejam ya Bu ya. Jadi memang kita ada di dalam sejarah ini sesuatu yang sangat menyedihkan juga, sama-sama Islam ya. Jadi pernah Abdullah itu diejek, punya ibu anaknya, kalau kita kan suka, orang-orang dulu suka ngejek anaknya ibu yang ada dua ikat kepalanya ya gitu. Jadi diejek gitu Abdullah itu ya. Kemudian ketika Abdullah sudah dewasa, nah kemudian ternyata Abdullah ini berseberangan dengan Yusuf bin Hajjaj. Kemudian dikatakan, ibu apakah aku ya menyerah saja kepada Yusuf bin Hajjaj ini, karena yang menolong aku itu hanya sedikit dan mereka golongan yang lemah. Kata Asma, jangan ya, saya tidak rela kau seperti itu. Jadi mau dipancung
Ya, jadi memang ada kisah yang cukup menyedihkan di episode sejarah Islam itu. eh, ada peperangan antar kaum muslimin juga ya. Yusuf bin Hajjaj itu adalah satu episode yang menurut kita ya cukup menyedihkan ya sesama muslim ya. Nah, tapi memang itu terjadi ya. Ada fitnah ya, fitnah harta. Nanti kata kata Asma gitu. Kemudian Yusuf Asma disuruh datang kepada apa namanya melihat anaknya itu dipancung. Asma nggak mau ya. Asma nggak mau. Kalau nggak mau aku seret, kata Yusuf. Kata Asma, saya tidak mau. Kamu yang harus datang ke saya gitu kan. Terus dikatakan kata Asma, sungguh kemudian di itu dipancung kan eh, kata Yusuf bin Hajjaj ini, aku sudah merusak ya. Kata Asma, Rasulullah bersabda ya, bahwa nanti di akhir zaman itu dari Bani Sakif ini akan muncul dua orang. Yang pertama pendusta, yang satu orang yang kejam. Yang pendusta udah ada namanya ya, ada dari Bani Sakif itu yang ngaku jadi nabi, kan pendusta, mana ada ini nabi. Yang kedua itu yang kecil itu ternyata Yusuf bin Hajjaj itu ya. Kemudian akhirnya kata Asma, engkau merusak dunia anakku, tapi anakku telah merusak akhiratmu. Nah, jadi kan seperti itu ya. Nah, jadi itulah perjalanannya. Jadi walaupun kita bayangin kalau anak kita seperti itu, gimana kita apa kuat ya? Kita kemudian nggak apa-apa deh. Kita mungkin akan lemah ya, akan udah deh nggak apa-apa, kamu ngalah aja lah, yang penting aman, yang penting ya, mungkin kita kan begitu dalam menegakkan kebenaran ya Bu. Apa kita kan kadang-kadang nggak kuat gitu kalau anak kita mungkin di misalnya anak ibu-ibu dizolimi di kantor ya, atau dijauhkan atau ditindas karena dia benar ya, teman-temannya semuanya misalnya korupsi ya, anaknya nggak korupsi dikucilin. Nah, Ma aku ikut aja tuh gimana nih mah gitu. Kira-kira nasihat ibu kan gimana ke anak itu? Ya, apa kuat atau ya udahlah sama-sama semua juga begitu. Ya bukan kita sendiri. Nah, kan atau waktu kita kuat megang prinsip gitu seperti Asma binti Abu Bakar gitu ya. Nah, dari sini kita bisa belajar Bu bahwa jadi seorang ibu itu harus kuat prinsip. Ya nggak cengengan ya, nggak, kita harus kuat menghadapi cobaan-cobaan yang mungkin dialami oleh juga anak-anak kita yang menjadi cobaan buat diri kita juga ya, seperti itu. Jadi Abdullah bin Zubair itu kehidupannya menghadapi cobaan ya, kemudian dia punya ibu yang tegah, yang tegar ya, sehingga dia tetap teguh ya, akhirnya dia kuat ya menghadapi itu semua ya. Jadi pelajaran yang kita bisa dapat dari kisah Asma binti Abu Bakar ini adalah yang pertama, siap untuk berkontribusi ya. Jadi ketika kita jadi wanita juga bukan berarti hanya ngurusin dapur saja, tapi siap berkontribusi dalam Islam dalam bentuk apapun ya. Yang kedua, kita harus teguh ya, teguh pendirian ya dalam menghadapi cobaan yang kita alami. Yang ketiga itu sabar ya, menghadapi kondisi yang mungkin tidak seenak yang kita bayangkan. Mungkin ibu mengimpikan suaminya kaya, semuanya serba ada, ya enak. Tapi ternyata kenyataannya nggak kayak begitu. Ibu-ibu harus jadi. Ada teman saya pengen, Saza, kita kan wanita ini kan dijadikan apa tulang rusuk ya. Ya, kenapa kita sekarang jadi tulang punggung ya? Gitu. Jadi kan banyak sekarang wanita yang menjadi tulang punggung ya, bukan tulang rusuk ya. Jadi itu ketika kita tetap ikhlas ya. Di zaman Rasulullah ada seperti itu. Ada suaminya itu kondisinya itu lemah sampai katakan bertanya, ya Rasulullah boleh nggak saya sedekah ke suami saya? Jadi istrinya lebih kaya, kalau bahasa kita gajinya lebih gede daripada suaminya. Boleh kata Rasulullah, boleh ya seperti itu. Jadi nggak suami nggak itu udah saja banyak yang penjual bisa gitu aja, anak begitu. Pokoknya kalau udah bisa aja jam nyari sendiri segala macam ya. Itu enggak sampai
Asma itu kan punya pembantu. Kemudian suatu saat itu dikasih pembantu sama Abu Bakar. Kata Asma, oh saya seperti lepas dari perbudakan. Saking apa bu? Saking semuanya dia kerjain sendiri. Mukanya udah kayak budak banget gitu ya. Setelah dikasih pembantu, saya lepas dari perbudakan. Seperti itu, nggak ada ngeluhnya. Pada saat itu dikerjain semuanya. Itu yang namanya numbuk kan berat bu. Coba dah ibu mau makan nasi numbuk dulu, ya Allah berat banget itu ya, mau makan nasi numbuk dulu. Terus ngasih rumput segala macam, berat kerjaannya. Iya berat gitu. Tantangan kasar nggak kita mah tinggal mencet doang, ya kan? School tinggal mencet doang, nggak ada susahnya. Itu juga kita masih banyak ngeluhnya ya seperti itu. Nah tapi ternyata ini anak orang kaya, bahasa kita ya, anaknya Abu Bakar, punya suami nggak punya apa-apa, nggak ada ngeluhnya gitu, semua dijalanin, bahkan diingat-ingat suaminya sifatnya begini begitu, luar biasa. Terus dia bilang nggak mudah bagi kita ya, tapi alhamdulillah ya, kita kan pengen seperti sahabat dan Aisyah sama Asma ini orangnya dermawan, tapi beda. Kalau Aisyah itu dermawannya, dia ngumpul dulu, dikumpulin gitu uangnya. Terus entar kalau udah banyak baru disalurin ya sebulan. Kalau Asma enggak, Asma ada kasih. Jadi nggak numpuk, jadi nggak pernah ada, pokoknya ada kasih, pokoknya terus kasih gitu. Sama-sama dermawan. Kalau Asma itu langsung harian, kalau Aisyah itu istilahnya dikumpul-kumpul dulu ya. Bayangkan udah begitu saja kondisinya tetap ya mau berinfak ya. Jadi dari sini kita bisa belajar ya. Kita insya Allah kan di sini ibu-ibu ada 2 peran ya. Peran apa aja bu? Ibu-ibu sebagai apa? Pertama sebagai ibu, kalau ibu berarti ibunya anak-anak gitu kan. Yang kedua peran berarti sebagai istri ya. Jadi sebagai istri dan sebagai ibu ya, minimal itu kan ada 2, sebagai istri dan sebagai ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh ya kisah dari Asma binti Abu Bakar ya. Kita menjadi istri yang seperti apa, yang dianugerahi oleh Allah suami seperti apa, kita tetap berbuat baik dengan kondisi apapun suami kita. Yang kedua, kita sebagai ibu harus kuat dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita ya, seperti itu. Jadi harus terus memotivasi, kuat ya, memberikan spirit kepada anak-anak kita. Ya, ibu-ibu di sini motivator ya, ibu kan motivator ke anak-anaknya. Kamu bisa, kamu pasti bisa gitu. Ya itu ya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, barangkali ada yang mau kita diskusikan, saya persilahkan. Ada yang ingin ditanyakan kepada Ustazah Muti, baik sesuai tema ataupun di luar tema, dipersilakan, terkait perempuan, rumah tanggaan. Anda, Bun, silakan. Udah mau tanya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Bu Ustazah, saya kan punya anak laki umur 11 tahun. Terus kalau ayahnya lagi nggak ada, kita kan mau sholat jamaah nih. Kan katanya kalau anak laki ya yang jadi imam, tapi dia belum bisa jadi imam. Terus gimana kalau saya yang jadi imam? Iya. Bagus pertanyaannya ya. Umur berapa anaknya? 11 tahun, tapi dia belum berani jadi imam gitu. Oh iya. Nah, bagusnya dilatih udah 11 tahun ya. Iya. Nah, jadi dilatih, kalau perlu untuk tuh diberi reward nggak apa-apa. Kamu kalau kamu bisa jadi imam, tambah-tambahin uang jajan gitu. Jadi supaya dia nggak mau ya. Kecuali anak kita 7 tahun, 8 tahun ya mungkin ya. Tapi kalau udah 11 tahun itu sebaiknya udah dicoba Bu ya. Saya ada pengajian, kemudian di tempat pengajian saya itu anak-anak TPA. Saya senang bener tuh Bu, kalau kebetulan kita selesainya itu asar. Jadi tuh anak kecil-kecil tuh, anak segini tuh pada azan. Azan kan, dia azan, terus dia komat, kan bapak-bapaknya pada kantor kan. Itu mau sholat, anak isinya. Ini azan, terus ntar dia komat, nah, ntar ada yang lebih gedean dikit, nah itu dia jadi imam.
Ya, cuma ikutin di belakang tuh teman-temannya. Saya ngelihat pemandangan seperti itu, ya Allah Bu, itu menurut saya lebih indah daripada kita ngelihat salju. Ya, menurut saya pemandangan indah itu bukan hanya ketika melihat taman, mungkin air yang mengalir, tapi melihat anak Bu. Ya, sudah ada yang kelas 6 SD jadi imam, terus turut-turut tuh makmumnya anak kelas 5, anak kelas 4 turut di belakang. Itu indah banget gitu ya. Nah, jadi kita gitu juga melatih dilatih anak kita supaya karena memang laki-laki itu jadi imam kan. Jadi dilatih ya. Jadi nanti kalau untuk apa namanya pembelajaran nggak apa-apa gitu jadi imam dulu, tapi nggak selamanya. Jadi harus ada target waktu, harus dibiasakan karena kita udah tahu pasti suami kita nggak selamanya di rumah kan, dia kerja segala macam ya. Atau bagus juga kalau dia nggak jadi imam, dia jadi dorong ke masjid aja. Sholatnya di masjid, kita sholat sendiri. Jadi lebih bagus anak kita sholat di masjid dibanding dia jadi imam kita di rumah. Jadi anak laki-laki dia ajak ke masjid, pokoknya dia di masjid. Kita sholat sendiri di rumah nggak apa-apa, jadi sendiri nggak ada berjamaah itu lebih bagus. Jadi nggak apa-apa anak-anak kita yang laki-laki ini didorong ke masjid ya. Bagus, alhamdulillah saya senang banget ya. Bu siapa tadi namanya? Umay. Umay ya, bagus Umay ya. Terima kasih. Silakan Bun, yang lainnya lagi dipersilakan. Jangan malu-malu Bun, perempuan semua. Terkait ada yang mau curhat suami boleh. Paling banyak yang curhat ya. Aduh silakan Bun ya. Ada lagi Bun? Selain dari berarti sudah mohon maaf terkait yang tadi anaknya kalau masih kecil apa namanya meskipun belum sempurna banget untuk jadi imam nggak apa-apa gitu ya sudah untuk latihan. Ya, pembelajaran ya, untuk pembelajaran ya. Jadi memang yang paling bagus kan dilatih itu. Jadi anak-anak itu, anak laki-laki itu harus cinta masjid ya, harus cinta masjid. Jadi ada di dalam hadis itu dia disolihin ada 7 golongan yang mendapat naungan di mana tidak ada naungan di hari kiamat selain naungan Allah. Di antara adalah pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Itu luar biasa ya. Karena masjid kita ini banyak masih kosong Bu ya. Saya masih sedih banget, masjid kita ini masih kosong. Paling kosongnya apa? Subuh ya. Coba deh subuh. Berapa saf? Ya. Itu imam, itu apa namanya marbot masjid tuh ya. Udah dia azan, dia qomat, dia mungkin jadi imam ya, makmumnya kagak ada ya seperti itu. Jadi nah makanya nih ibu-ibu ini siapa yang punya anak laki-laki boleh angkat tangan. Yang punya anak laki-laki nah, semua kan punya anak laki-laki. Nah Bu, kita harus mendidik anak laki-laki kita cinta masjid ya, sholat berjamaah di masjid. Jadi laki-laki itu jangan laki-laki solihah Bu ya. Kalau laki-laki soleh, laki-laki yang sholatnya di rumah. Laki yang solih, ngerti ya Bu? Yang soleh bukan solehah. Kalau solehah itu tentunya dia sholatnya di rumah. Harusnya kan laki-laki, ngerti ya Bu ya? Nah Ibu telat ya. Jadi kalau laki yang solih itu sholatnya di masjid ya. Jadi tempatnya di masjid. Jadi udah mulai dari sekarang anak-anak kita ini harus dibiasakan cinta masjid ya. Nah memang harus ada kerjasama sama DKM nih, jangan sampai DKM-nya galak banget, pada bersih banget, keluar gitu. Akhirnya anak kita benar-benar keluar dah yang ke masjid ya. Itu terjadi Bu ya, terjadi ya. Anak-anak terjadi ya, ponakan saya juga terjadi pernah seperti itu. Jadi dia nggak tahu yang berisik siapa, kebetulan dia datang dia kena tuh. Habis itu kan muntungnya namanya anak ya, jadi nggak mau mamahnya, padahal itu anak yatim. Mamanya udah berusaha untuk mendorong anaknya ke masjid, pas ke masjid DKM-nya galak. Jadi kita harus kerjasama juga dengan DKM. Nah kita juga mesti mengajari anak-anak kita harus ada adabnya ke masjid, diajarin juga, karena anak-anak juga kadang-kadang ada yang luar biasa juga aktifnya kan, keliling nggak berhenti gitu kan. Nah, mungkin ada yang pusing kan keliling lari-lari gitu kan. Nah,
seperti itu. Nah, jadi mungkin diajak, jadi semuanya kerjasama ya, orang tua ngajarin anak untuk beradab di masjid, tempatnya ibadah, dan DKM Masjid juga berusaha untuk mengkondisikan gitu ya, seperti itu ada ruang-ruang, ada space yang mungkin gak di bagian utama tapi di luar, supaya anak laki-laki kita cinta masjid gitu ya, seperti itu. Ya bagus, terima kasih. Mungkin ada lagi, silakan. Ada yang mau ditanya lagi? Gini Bu, kan kita suka buka YouTube tuh, suka dengerin Ustadz Aldi Hidayat, kan dia suka ngasih-ngasih ini amalkan ini gitu. Kan ada yang bilang harus diijazahkan. Kalau kita ngedengerin dari YouTube boleh nggak gitu? Iya, memang sekarang ini setiap zaman itu ada trennya ya. Nah sekarang tuh tren ijazah ya, ijazah ya. Jadi sebenarnya saya juga belum tahu untuk yang meng-create ini siapa untuk ijazah ya, soalnya kalau itu saya ijazahkan gitu ya, seperti itu. Kalau boleh saya saran ya, namanya ilmu kita amalkan aja walaupun nggak ada ijazahnya gitu ya, seperti itu. Bayangkan kalau ibu untuk Al-Fatihah harus ada ijazahnya, kita mengamalnya bagaimana? Padahal itu kita pakai tiap hari segala macam ya. Jadi yang sesuai saja, kalaupun ada seperti itu sebenarnya untuk standarisasi itu wajar. Misalnya ibu mau jadi guru kan ada sertifikasi, itu kan ada syarat-syaratnya, ada ijazah, wajar lah seperti itu. Tapi kalau untuk beramal, yang beramal, mungkin kalau untuk apa itu kepentingannya misalnya untuk mengajar, misalnya dia ngajar pasien, ngajar harus lulus standarnya supaya kalau murid-muridnya diajari benar, gurunya sebenarnya kompetensinya bagus, bukan abal-abal gitu kan. Tapi kalau kita mengamali sebuah amalan, kita mendengar dari ceramah, kan itu kita temuin hikmah dari mana aja, ilmu dari mana aja, bahkan dari teman kita ngomong, ya dari teman kita ngomong, oh gitu ya, saya kesalin itu kalau lagi pada ngobrol nih, karena ada dari situ kita bisa, oh kayak gitu ya, kita harus ya, jadi ada aja dari cerita-ceritanya dia tuh kita dapat ilmu, kita mengamalin juga gitu. Jadi apalagi dari ceramah ustadz ya, jadi kita ngamalin walaupun gak ada ijazahnya ya. Ijazah boleh-boleh aja, wajar aja, tapi itu kita lihat kepentingannya buat standarisasi. Tapi kalau buat beramal nggak usah pakai ijazah, apa-apa. Bagus pertanyaannya, lumayan. Baik, mungkin ada lagi, silakan. Buat anak biar menjadi soleh kan Robi Habibina Solihin ya Bu. Nah itu kita habis sholat kita harus baca apa semalam kita habis sholat kita zikirin gitu. Bagaimana maksudnya lebih khususnya lebih ininya gitu. Iya, bagus pertanyaannya. Nih istilahnya tipsnya mau pakai yang mana nih? Habis didoain atau dizikirin aja? Robi Habibina Solihin, Robi Habibina Solihin itu ya kalau zikir kan buat anak gitu kan. itu buat anak gitu ya. Iya. Jadi dua-duanya bisa dipakai. Kayak misalnya ibu pengennya gaji bulanan atau bonus. Nah, dua-duanya ya, dua-duanya kan. Nah, iya pengen gaji bulanan pengen, bonus pengen gitu kan. Nah, begitu juga dengan kita. Jadi namanya buat anak ini kita sama-sama ya Bu. Kita kan siapa sih yang nggak pengen anaknya jadi solih ya Bu ya. Semua kita pengen. Makanya segala cara kita pakai segala cara kita sholat pas sujud kita doain, pas habis sholat kita doain, habis azan kita doain, kita wiridin Robbi Habibina Solihin, kita wiridin juga. Itu segala cara kita pakai. Saya luar biasa ketika ibu punya keinginan seperti itu, insya Allah Allah akan kabul. Ya, kita yakin berdoa, yakin dengan doa. Ya sama-sama kita harus berusaha. Kan kalau kita gitu ya lumayan lah buat tambah-tambahan, kan ada orang sering gitu ya, kali ya buat lumayan buat tambah-tambahan juga, ngapain mau ngerjain ini ya lumayan buat jajan gitu, tambah-tambahan. Nah kita istilahnya kalau buat anak kita lumayan buat nambah supaya anak kita bisa ada jalannya. Jadi kita semua cara kita coba ya. Kita dapat ilmu lagi kita coba lagi. Ada yang anaknya katanya dilihatin, agak lagi tidur dibaca doa, itu dipakai juga, pokoknya udah segala cara dah. Yang biar kita ngebentuk anak solih kan luar biasa. Insya Allah saya senang banget kalau ibu-ibu punya penyakit keinginan seperti itu, berbahagia banget ya. Karena insya Allah itu tinggal menunggu waktu saja. Insya Allah Allah wujudkan. Amin ya.
Baik, saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan Allah SWT memudahkan kita semua untuk mengaplikasikan, dan saya doakan juga ibu-ibu, anak-anaknya semua yang hadir di sini solihah ya, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum puas kan Bu? Belum puas ya? Kita lanjutin. Baik, alhamdulillah tadi materi perdana kita. Terkait tentang sirah sahabiah ya. Sebelumnya sudah pernah dengar Bu tentang sirah sahabiah? Tentang siapa tadi yang pertama? Yang begini? Ini sesak napas ya. Asma binti. Iya, paling enaknya gampang ya, Abu Bakar. Padahal nama aslinya bukan Abu Bakar. Iya. Siapa? Iya. Yang pertama Asma, yang kedua Aisyah. Ya, itu ada lagunya ya. Kalau Asma ada? Kalau Aisyah ada lagunya. Kalau Asma ada obatnya. Kan demen banget tuh. Masih panas ya. Pada kebengek semua ya. Maafin ya. Sama-sama hati-hati. Ya, Ustazah kita aktivitasnya dari subuh ya, keluar gelap, pulang bab, iya, kerudungnya juga gelap. Terima kasih Ustazah ya, hati-hati di jalan. Ya, tadi kita dikisahkan tentang salah satu ya, salah dua. Asma ini adalah istri Rasulullah. Aisyah juga istri Rasulullah. Jadi memang para sahabat-sahabat Nabi, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, itu senantiasa yang ada di benak mereka itu adalah perihal-perihal perihal-perihal akhirat ya, senantiasa menyampaikan perihal dunia. Kalau tadi Aisyah ceritanya dia ngumpulin dulu baru sedekah, tapi kalau Asma setiap ada langsung dikasih, langsung disedekahin. Kalau kita yang mana? Yang pertama bukan yang kedua. Utang gua belum lunas. Ya sama, ternyata kalau kita suka nyimpan itu juga ada sejarahnya. Jadi dulu itu kisahnya ketika nenek moyang kita siapa? Ini kayak kecilnya TK ya. Ini kan TK-nya lor jajannya. Jadi dulu kisahnya itu dalam sebuah riwayat bahwasanya ketika Nabi Adam berada di dalam surga itu dia makan roti disisain buat besok. Dan ternyata hal itulah yang membuat anak turunan Nabi Adam itu suka nyimpen makanan. Kita begitu enggak? Sama kan?
Saya juga begitu, ya kan? Katakan kita malam beli sate seporsi, udah kenyang, sisain dah buat besok, ya kan? Atau kita beli makanan lebih, beli kebutuhan dapur, beli kebutuhan buat nyuci, sabun, ya kan? Kan kita beli nggak cuma sekali beli, kita buat pakai sekali, tapi buat kebutuhan sebulan, ya kan? Kebutuhan dapur buat sebulan berapa, kebutuhan buat cuci sebulan berapa. Hal itu yang kita lakukan. Dan ternyata kenapa kita melakukan seperti itu? Karena nenek moyang kita sang pelaut. Iya, karena nenek moyang kita sama gitu. Jadi ada turun temurun gitu ya. Kalau biasanya kita mengenal, oh dia mah orang kaya, 7 turunan. Kenapa dia miskin? Karena dia turunan ke-8. Iya, turunan. Kayaknya cuma 7 turunan, iya kan? Pas yang ke-8 miskin. Sudah habis. Iya, yang ke-8 ke-9 miskin semua udah gitu ya. Jadi kalau sekarang kita miskin, mungkin karena kita keturunan ke-8 ya. Iya begitu ya. Jadi itulah salah satu di antara hikmah kita mempelajari sirah sahabiyah, gitu ya. Kebetulan Ustazah Wanti juga udah memang punya aktivitas dari pagi, dan setelah dari sini juga ada aktivitas lagi, belum bisa pulang. Memang sebenarnya saya minta belajar sejarah ini nih lama-lama kita tuh kalau dari sejarah ya sirah gitu, itu enak kita dengerin. Sampai dia cerita nih, narasumbernya dia cerita sendiri. Yang dengerin tidur. Kayak didongengin. emang bener. Enak tuh kalau belajar sejarah, iya kan? Itu udah pengalaman barusan. Ya paling enak tuh kalau belajar sejarah, belajar sirah. Jadi kita semakin tahu gitu ya. Ternyata kehidupan dahulu zaman sahabat Rasulullah sampai sekarang pun nggak jauh beda. Bedanya cuma tipis. Bedanya tipis. Ali nyari mama. Oh nyari nenek. Salah. Iya. Mamanya nggak ada Ali. Nggak datang, mungkin lagi pergi ke mall. Iya, ada tulisannya OR. Iya. Enggak, bercanda. Ya, jadi sejarah sahabat-sahabat Nabi dengan kita sekarang itu bedanya cuma tipis. Ya, bedanya cuma sedikit. Ya, Bu ya. Percaya nggak? Percaya, Bu ya? Berarti rukun imannya tambah 1, 7. Salah lagi. Jadi bedanya sahabat Nabi dulu dengan kita nih sekarang bedanya cuma sedikit. Percaya kan? Iya percaya bener, saya juga percaya gitu. Takut amat. Kagak disalahin. Pokoknya yang bilang ngaji, yang dia semuanya bener. Salah aja dibenerin. Bener gak? Salah aja dibenerin biar iya bener. Makanya jangan takut ya. Jadi, saya ulangi ya, ini udah 3 kali. Sekali lagi dapat piring. Sahabat Nabi ya dengan kita itu bedanya sedikit. Kalau sahabat Nabi sedikit-sedikit sedekah, kalau kita saya nggak ngomong ya. Nah, terus sahabat Nabi sedikit-dikit ibadah, kalau kita ya kan? Bedanya dikit kan? Nah, kalau sahabat Nabi itu dulu sedikit-sedikit ngaji. Kalau kita nah itu pokoknya ya. Pokoknya sahabat Nabi sama kita bedanya sedikit. Makanya antara jarak surga sahabat Nabi dengan kita juga sedikit ya. Oke, baik. Ada yang mau ditambahin? Insya Allah tadi dari materi Sirah Sahabiyah Ummu katanya mau nambahin sedikit ya.
Karena malam minggu ini udah janjian katanya kita pulang jam 1. Karena ntar jam 12 kita mau kembang api ya. Tahun baru nggak salah itu. Jadi mau nambahin? Hah? Iya, oke, baik. Insyaallah Umu akan menambahkan sedikit tentang sirah sahabiah ya, dari tadi kisah Asma ya sama Aisyah. Kalau Aisyah ada, kalau Asma ada obatnya ya. Kenapa jadi begitu ya? Ya, tadi bilang kalau Asma ada penyakitnya, jangan masih ada penyakit. Kalau Asma ada obatnya ya. Kalau Aisyah ada lagu. Ya, kepadamu kami silakan. Maafin ya, suaminya begini. Semoga gak keterusan ini ya, Bunda ketawa. Kenapa jadi begitu ya? Saya jadi mikir. Ya alhamdulillah, masya Allah luar biasa yang tadi disampaikan sama Ustazah Wanti ya terkait sirah sahabiah. Sebetulnya banyak sekali kisah tentang Asma ini ya, anak-anaknya Abu Bakar ini luar biasa gitu. Yang satunya istri Nabi, yang satunya juga medannya yang tadi disebutkan ya, membawa makanan itu medannya nggak kayak kita mungkin ya, enak ya, lurus ya Bun ya, jalan juga nggak gerinjulan nggak apa. Kalau beliau ini kan kayak kita jalan di tengah lapang, gimana sih Bun, lagi panas-panasnya kayak begitu gitu, udah membawa persediaan banyak gitu ya. Terus apa namanya, jalan di tengah lapang yang panasnya tuh kayak sekarang gitu ya, bahkan lebih panas daripada sekarang, luar biasa gitu. Jadi di balik laki-laki yang hebat, di balik anak-anak yang hebat, insya Allah ada para perempuan, para ibu-ibu ya yang luar biasa hebatnya gitu ya. Bahkan saya juga tidak menemukan satupun gitu ya yang anaknya itu hebat, di belakangnya tuh ibunya tuh pasti lebih hebat gitu ya. Sampai siapapun gitu ya, mau ulama siapapun, lihatnya pasti ibunya gitu yang mendorong beliau ini jadi seperti sekarang ini, ibunya, istrinya gitu ya. Luar biasa ya. Bahkan Asma itu suatu ketika ditanya ya, ibunya Abu Bakar ini kalau tidak salah buta ya, tidak bisa melihat. Abu Bakar ini kan pergi ya tadi bersama Rasulullah itu untuk berhijrah ya menemani Rasulullah, karena beliau ini, ayahnya ini Abu Bakar ini satu-satunya sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah, paling dicintai. Jadi di antara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu yang paling Rasulullah cintai banget, nget itu Abu Bakar gitu. Sampai imannya di lagunya Omar Hana tuh kan ada ya punya. Kalau imannya Abu Bakar itu dibandingin dengan iman seluruh umat manusia, pasti iman Abu Bakar ini yang paling berat di antara seluruh. Kebayang ya, dari zaman Nabi Adam sampai kita manusia nanti yang lahir digabungin tuh imannya bareng-bareng sama imannya Abu Bakar, masih beratan imannya Abu Bakar. Karena memang Abu Bakar ini menopang dakwah Rasulnya tuh luar biasa. Selain dari Sayyidah Khadijah ya, nanti saya juga insya Allah request Sayyidah Khadijah, saya paling favorit sahabiah itu Sayyidah Khadijah di antara sahabiah yang lainnya, karena memang keren banget lah Sayyidah Khadijah. Insya Allah nanti kapan-kapan juga sharing tentang Sayyidah Khadijah gitu ya. Tadi kembali lagi ke Abu Bakar, kenapa paling dicintai, karena beliau ini mempercayai Rasulullah itu tanpa tapi gitu ya. Kalau dibilang kan, kalau sekarang kadang kita diperintah sama suami, Bu ini ya, nah, emang kenapa harus begitu, suka begitu kan Ibu ya katanya. Bu minta tolong tadi capek ya. Jadi banyak alasan, banyak pertanyaan dan yang lainnya. Tapi Abu Bakar ini ketika Rasul menyampaikan, saya seorang Rasul, beliau ini langsung beriman gitu ya, langsung mempercayai Rasulullah. Bahkan ketika peristiwa Isra Miraj pun kisahnya itu seluruh
orang-orang pada saat itu apalagi orang kafir sangat menghina ya. Bayangin Bu ya, kita orang pengasinan nih ya, belum ada kendaraan pesawat, belum ada kendaraan kapal atau yang lainnya, kita lewat laut aja berminggu-minggu ya ke Mekah atau ke Madinah contohnya. Ini ada orang tiba-tiba bilang saya dalam sehari semalam mengunjungi Masjidil Haram, mengunjungi Masjidil Aqsa, dan saya naik ke surga gitu. Kalau kita ada di saat zaman itu gimana tuh Bu? Mungkin saat ini kalau saya ada di zaman Rasulullah, saya akan bela Rasulullah mati-matian gitu ya. Saya akan pasti di belakang di membela Rasulullah, tapi kondisinya seperti itu. Coba Bu, hari ini tiba-tiba ada yang bilang, Bu, saya kemarin habis dari surga Bu, habis lihat orang di surga, habis lihat orang di neraka, saya habis ke Masjidil Aqsa dalam waktu 1 hari 1 malam. Kira-kira gimana? Apa ketawa? Mungkin kita ini orang gila ya. Sama surga seperti itu. Mungkin hikmah ya, kita dilahirkan sekarang itu nggak zaman Rasulullah. Mungkin jadi kalau kita lihat zaman Rasulullah itu malah jadi yang menyerang Rasulullah, malah jadi musuhnya Rasulullah. Alhamdulillah Allah selamatkan kita lahir di zaman sekarang gitu ya, yang orang tua kita Islam, kita dididik alhamdulillah di lingkungan yang Islam semuanya, jadi alhamdulillah kita juga terakhir Islam gitu ya. Jadi Abu Bakar ini, nah ini Abu Jahal nih, Abu Lahab udah keliling-keliling tuh. Ayo, jadi Abu Bakar ini kan gelarnya asidik ya Bu ya, asidik, orang yang terpercaya. Jadi saat itu Abu Jahal